Niat Ketum PSSI, Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air, khususnya Timnas Garuda semakin kuat. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pada Kamis, Erick yang juga Menteri BUMN menyambangi Menpora Dito Aryo Tejo. Kedatangan Erick tidak lain yaitu mengajak Dito Aryo Tejo kolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Dalam pertemuan itu, pihaknya membahas terkait perkembangan industri dan prestasi olahraga di Indonesia. Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir juga sepakat untuk mengembangkan pencapaian Timnas Indonesia, tidak terkecuali sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pembahasan mengenai Timnas Garuda kita juga tidak lewat. Justru seluruh stakeholder akan semakin fokus ke depannya untuk meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Ucap Dito Aryo Tejo. Sementara itu, Erick Thohir juga angkat bicara mengenai pertemuannya dengan Dito Aryo Tejo. Kementerian BUMN, lanjut dia, berkomitmen mendukung penuh olahraga Indonesia di bawah Kemenpora. Bertemu dengan Mas Menpora Dito Aryo Tejo untuk kolaborasi Kementerian BUMN dan Kemenpora dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, tutur Erick Thohir. Erick memastikan akan terus mendukung olahraga di Indonesia bisa terus berprestasi di kancah dunia, seperti saat Olimpiade maupun event-event internasional lainnya. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Jairo Riedewald benar menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat. Sebab, jika Jairo Riedewald bisa memperkuat Timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda menjadi kuat. Akun Instagram yang pertama kali membocorkan adanya ketertarikan Jairo Riedewald membela Timnas Indonesia, pemain keturunan ID, membuat unggahan semalam. Akun ini mengunggah foto Tom Hay sambil menulis caption "Teman saya segera datang". Dalam foto itu juga terlihat Tom Hay memegang sebuah bingkai foto yang berisikan sosok Jairo Riedewald. Apakah ini pertanda Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada Januari 2025 atau selambat-lambatnya Maret 2025? Jika Jairo Riedewald datang bulan ini, gelandang 28 tahun ini berpeluang mengambil sumpah WNI bareng oleh Romani pada Februari atau Maret 2025. Alhasil, gelandang Royal Antwerp ini bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Melihat skuad Timnas Indonesia saat ini, keberadaan Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald bakal diduetkan dengan Tom Hay di lini sentral. Selama ini Tom Hay belum mendapatkan tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner masih terlalu muda, sedangkan Nathan Tejo Aon posisi aslinya bukan sebagai gelandang. Sementara itu, Jairo Riedewald berpengalaman bermain sebagai gelandang saat membela klub Premier League Crystal Palace, hingga kini menjadi andalan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Karena itu, menarik menanti kabar kelanjutan di atas. Jika Jairo Riedewald benar mendarat, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 praktis terbuka lebar. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, buka suara soal Ole Romeni, yang disebut segera merapat ke timnya di bursa transfer Januari 2025. Kami berusaha seaktif mungkin. Seperti semua orang, Anda tentu tidak ingin menunggu lama, kata Rowett. Rowett mengatakan, pihaknya ingin berusaha merangkak ke posisi yang lebih baik di klasemen. Saat ini, skuad The Youths tengah berada di posisi ke-18 dengan 27 poin. Di satu sisi, ia menyerahkan proses transfer kepada petinggi klub. Rowett yakin nama-nama yang akan datang ke Oxford adalah sosok yang dibutuhkan tim. Ole Romeni jadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan Oxford United. Penyerang FC Utrecht itu dianggap bakal mempertajam lini depan tim untuk mengarungi kasta kedua Liga Inggris. Jika bergabung dengan Oxford United, maka Ole Romeni reuni dengan Hideter Avest, mantan rekan setimnya di FC Utrecht. Selain itu, Romeni akan satu tim dengan gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ole Romeni merupakan calon pemain Timnas Indonesia yang dijadwalkan sudah memperkuat tim Garuda saat melawan Australia dan Bahrain, Maret 2025, pada kualifikasi Piala Dunia 2026.
Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto merespons kabar dari media Italia Tuttosport yang menulis Erick Thohir akan mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Dalam beritanya, Tuttosport menyebut Erick ingin mengganti Shin Tae-yong dari kursi pelatih Indonesia sebelum 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret. Tuttosport berpendapat bahwa strategi pelatih asal Korea Selatan itu sudah tidak memuaskan lagi dengan permainan tim Garuda yang banyak dihuni pemain-pemain yang merumput di kompetisi Eropa. Jujur saya juga nggak tahu, kata Nova. Nova kemudian disinggung apakah ada pembahasan soal penggantian pelatih di internal timnas Indonesia, dan ia menjawab hingga saat ini tidak ada pembahasan soal hal tersebut. Shin Tae-yong akhir-akhir ini berada dalam tekanan besar meski ia menjadi pelatih tim Garuda yang menorehkan banyak sejarah pada tahun lalu. Pada 2024, ia meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, lalu semifinal Piala Asia U23 2024, dan yang terbaru mengantarkan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang hingga saat ini jalur menuju pesta sepak bola terbesar di dunia itu masih terjaga setelah kemenangan melawan Arab Saudi pada pertandingan ke-6 di Jakarta. Emiliano Jonathans memulai tahun baru dengan menjalani latihan pertamanya bersama klub barunya, FC Utrecht. Penyerang berusia 20 tahun itu optimistis menatap perjalanan baru dalam karirnya bersama FC Utrecht. Pemain keturunan Indonesia itu berharap bisa mendapat kesempatan untuk melakoni laga debut secepat mungkin. Bersama Utrecht, Jonathans melangkah maju dengan pesat setelah 3 minggu lalu masih berseragam Vitesse. Pada laga kandang terakhirnya untuk Vitesse, ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bahwa itu merupakan momen yang sangat emosional, apalagi ia turut menyumbang gol pada laga tersebut. Dengan darah Indonesia yang dimilikinya, Jonathans memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan telah mempertimbangkannya sebagai salah satu calon pemain naturalisasi berikutnya. Namun, pemain kelahiran Arnhem itu mengaku belum bisa membuat keputusan sebelum akhir musim ini. Kemungkinan membela Indonesia ada, tetapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bahwa mereka tertarik, kata Jonathans. Ian Maatsen berpotensi mengalami kendala serupa Maarten Paes jika nanti dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Bahkan pada 9 Mei 2024 lalu, Ian Maatsen juga membela Belanda U21 melawan Makedonia U21 di ajang yang sama. Di kedua laga itu, Maatsen yang lahir pada 10 Maret 2002 sudah berusia 22 tahun. Jika PSSI mendekati Maatsen untuk mau dinaturalisasi, jalan terjal artinya sudah menanti meski ex pemain Borussia Dortmund itu bersedia. Apalagi sampai saat ini Maatsen belum mendapat kepercayaan untuk membela timnas Belanda di level senior. Ia dipanggil Ronald Koeman menjelang Euro 2024 tapi tak pernah diturunkan. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Peluang untuk bisa membela timnas Belanda atau timnas Indonesia masih terbuka buat Ian Maatsen. Kedua pilihan itu punya tantangan masing-masing buat pemain kelahiran Vlaardingen tersebut.